Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faisa. Saya asisten percobaan keempat dengan judul Bandul Matematis. Nah, sebagian dari adik-adik pasti sudah ada yang familiar dengan kata bandul matematis, atau ada pula yang sudah melakukan praktikum waktu SMA. Nah, sebagian pula pasti ada yang masih asing, apa sih itu bandul matematis? Nah, untuk memberikan gambaran di kehidupan sehari-harinya adik-adik apa itu bandul matematis, maka adik-adik bisa lihat ayunan yang sering adik-adik gunakan saat kecil ataupun sampai sekarang adik-adik masih menggunakan ayunan atau bermain ayunan. Nah, di samping kakak ini ada gambar contoh percobaan bandul matematis. Nah, ini adalah tiang penyangga. Guna dari tiang penyangga ini adalah menggantungkan tali. Nah, kita juga butuh tali. Antara tali dan beban ada yang disebut dengan 2, 3. Nah, di gambar ini ada yang disebut tiang penyangga. Tiang penyangga ini berfungsi untuk menggantungkan tali. Nah, kita juga nanti butuh tali. Nah, di antara tali dan beban ada yang disebut dengan pengait. Pengait ini berfungsi untuk mengaitkan antara tali dan beban. Nah, fungsi dari beban ini untuk memberikan massa atau beban kepada tali. Nah, kemudian jarak antara tiang penyangga dengan beban ada yang disebut dengan simpangan atau yang lebih familiar disebut dengan amplitudo. Nah, kemudian dalam percobaan ini kita mempunyai 5 tujuan percobaan. Yang pertama, untuk mengetahui faktor-faktor yang salah. 3. Jadi di percobaan bandul matematis ini kita punya 5 tujuan percobaan. Yang pertama adalah memahami dan menjelaskan gaya-gaya apa saja yang terdapat dalam percobaan bandul matematis ini. Jadi adik-adik diharapkan setelah percobaan ini adik-adik dapat mengetahui gaya-gaya apa sih yang bekerja di percobaan bandul matematis ini. Yang kedua, untuk mengetahui atau memahami faktor-faktor yang bekerja dalam periode ayunan. Jadi dalam percobaan ini kita akan mencari periode ayunannya. Nah, adik-adik diminta untuk mengetahui apa sih faktor-faktor yang mempengaruhi periode ayunan ini. Kemudian yang ketiga adalah untuk mempelajari pengaruh panjang tali, massa beban, dan simpangan atau yang tadi kakak bilang yaitu amplitudonya. Jadi setelah percobaan atau saat percobaan adik-adik diminta untuk mengetahui apa sih pengaruh dari simpangan, beban dan panjang tali terhadap bandul matematis ini. Kemudian untuk mengetahui besarnya periode ayunan. Jadi tadi yang di tujuan percobaan yang kedua, adik-adik kan diminta untuk mengetahui faktor-faktornya. Jadi di nomor 4 ini adik-adik diminta untuk mengetahui besarnya periode ayunan saat percobaan. Dan yang terakhir adalah untuk menentukan besarnya percepatan gravitasi yang ada di percobaan ini. Jadi saat percobaan bandul matematis ini kita juga dapat mengetahui percepatan gravitasinya. Apakah sama dengan percepatan gravitasi yang telah ditentukan atau saat percobaan itu tidak sama. Jadi adik-adik akan tahu apakah percepatan gravitasinya sama. Oke. Oke. 2. Nah, ini di samping kakak ada analisis data atau rumus-rumus yang akan digunakan saat percobaan nanti. Yang pertama kan yang kakak bilang tadi di tujuan percobaan nomor 4 adik-adik diminta untuk mengetahui periode ayunan. Nah, rumus dari periode ayunan itu adalah T sama dengan T kecil per N. Atau bisa disebut periode itu adalah seberapa besar waktu yang dibutuhkan untuk melakukan satu ayunan. Nah, kemudian kan yang di tujuan percobaan kelima adik-adik diminta untuk mengetahui gravitasi bumi. Nah, rumus dari gravitasi bumi ini adalah G sama dengan 4pi kuadrat L per T kuadrat. Jadi rumus G ini diambil dari rumus periode ayunannya. Kemudian kan dalam percobaan FISTES itu ada 2 analisis data. Analisis data yang pertama itu dengan ketidakpastian. Nah, analisis data yang kedua itu disebut dengan analisis data dengan ketidakpastian. Nah, rumus dari
gravitasi ini kita turunkan menjadi ini. G sama dengan delta L per L tambah delta T per T kali G atau gaya gravitasi bumi. Nah, ini disebut rambat ralat untuk percobaan bantul matematis. Nah, untuk lebih paham mengenai percobaan ini, kita akan langsung saja ke percobaan yang sebenarnya. Oke adik-adik, kita akan langsung saja memulai praktikumnya. Dalam praktikum ini kita akan kita memiliki 4 kegiatan. Yang pertama itu, kegiatan pertama itu hubungan amplitudo dengan periode. Yang kedua, hubungan amplitudo dengan hubungan massa dengan periode. Yang ketiga itu hubungan panjang tali dengan periode. Dan yang keempat adalah menentukan gaya gravitasi. Nah, kegiatan pertama ini ada 3 nilai yang tetap, yaitu panjang tali, massa beban, dan seberapa banyak ayunan yang kita inginkan. Nah, sedangkan nilai yang berubah-ubah ada amplitudo, sedangkan waktunya kita akan cari, dan kemudian kita akan cari periodenya yang rumusnya yang telah kakak kasih tahu yang dari awal. Nah, kegiatan kedua ini atau kegiatan kedua ini yang itu hubungan antara massa dengan periode, ada juga 3 nilai yang tetap, yaitu panjang tali, amplitudonya, dan banyaknya ayunan. Nah, sedangkan nilai yang berubah-ubah ada massa. Kemudian kegiatan ketiga yang tetap adalah amplitudo, massa, dan jumlah ayunan, sedangkan yang berubah-ubah adalah panjang tali. Nah, di kegiatan keempat ini atau yang terakhir ada 3 nilai yang berubah, yaitu amplitudo, massa, dan jumlah ayunan, sedangkan yang berubah-ubah ada panjang talinya. Dan di kegiatan yang terakhir ini kita ayunan atau jumlah ayunannya kita sebanyak 20 kali atau sudah ditetapkan sebanyak 20 kali. Jadi tidak bisa berubah-ubah lagi. Oke, kita akan langsung praktekkan. Saya akan bersama rekan saya mempraktekkan bagaimana percobaan bandul matematis itu. Di kegiatan pertama ini ada 3 nilai yang tetap, yaitu panjang tali, massa beban, dan seberapa banyak ayunan yang kita inginkan. Nah, sedangkan nilai yang berubah-ubah ada amplitudo, sedangkan waktunya kita akan cari, dan kemudian kita akan cari periodenya yang rumusnya yang telah kakak kasih tahu yang dari awal. Nah, kegiatan kedua ini atau kegiatan kedua ini yang itu hubungan antara massa dengan periode, ada juga 3 nilai yang tetap, yaitu panjang tali, amplitudonya, dan banyaknya ayunan. Nah, sedangkan nilai yang berubah-ubah ada massa. Kemudian kegiatan ketiga yang tetap adalah amplitudo, massa, dan jumlah ayunan, sedangkan yang berubah-ubah adalah panjang tali. Dan sedangkan kegiatan terakhir atau di kegiatan terakhir ada 3. Nah, di kegiatan keempat ini atau yang terakhir ada 3 nilai yang berubah, yaitu amplitudo, massa, dan jumlah ayunan, sedangkan yang berubah-ubah ada panjang talinya. Dan di kegiatan yang terakhir ini kita ayunan atau jumlah ayunannya kita sebanyak 20 kali atau sudah ditetapkan sebanyak 20 kali. Jadi tidak bisa berubah-ubah lagi. Oke, kita akan langsung praktekkan. Saya akan bersama rekan saya mempraktekkan bagaimana percobaan bandul matematis itu. 2, 3. Nah, ini adalah tiang penyangga, kemudian ini adalah tali, kemudian ini adalah beban, dan antara tali dan beban ada pengait, kemudian ini adalah bebannya. Nah, di beban ini ada beberapa nilai beban, ada 50 gram, 10 gram, 20 gram. Nah, kemudian kita butuh stopwatch untuk menghitung. Sebelum memulai percobaan, kakak akan menjelaskan apa itu simpangan. Nah, simpangan itu disebut yang begini, jarak antara tiang dengan beban. Jadi ini adalah simpangan atau amplitudo. Nah, kemudian untuk mengetahui bagaimana itu satu ayunan disebut begini. Apabila beban ini akan kembali ke sini, apabila beban ini diayunkan ke sana dan kembali ke sini, itu disebut satu ayunan. Contohnya seperti ini. 1, 2, ini disebut 2 ayunan.
Oke. Nah, kita akan memulai kegiatan pertama, yaitu hubungan antara amplitudo dengan periode. Nah, adik-adik akan disuruh menentukan panjang talinya. Contohnya panjang talinya 10 meter, massa bebannya 50 kg, dan banyaknya ayunan, misalnya 10. Jadi, nah periodenya kan berubah-ubah. Jadi adik-adik diminta untuk menentukan 5 atau 4 amplitudo, misalnya dari 10 cm, 20 cm, 30 sampai 50 cm. Nah, contoh percobaannya seperti ini. 3. Nah, ini nilai simpangannya 10 cm. Kemudian dicocokkan dengan penggaris 10 cm. Kemudian setelah penggaris dan beban sejajar, maka bebannya akan dilepaskan. Contohnya, nah di sini kita kan mengambil 10 ayunan, jadi kita akan hitung sampai ayunnya 10. Nah, stopwatchnya akan kita tekan di nilai di start, kemudian sampai 10 stopwatchnya akan dihentikan. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, begitu adik-adik. Jadi di pengambilan data kedua, kemudian amplitudonya diubah lagi, ketiga, dan seterusnya. Jadi yang kegiatan pertama ini yang berubah-berubah adalah amplitudonya. Oke. Nah, untuk kegiatan kedua itu hubungan antara massa beban dengan tali, dengan periode. Nah, di sini kakak punya beban nilainya 50 gram. Nah, jadi ini yang ini nilai bebannya juga 50. Jadi misalnya seperti percobaan atau kegiatan pertama, bedanya adalah di sini bebannya yang berubah, tapi amplitudonya tetap. Jadi misalnya ini di kegiatan pertama atau pengambilan data pertama bebannya 50, kemudian ditarik amplitudo 10, lalu diayunkan sebanyak 10 kali, kemudian dicatat waktunya. Jadi lalu di kegiatan ketiga yang berubah-ubah itu adalah panjang talinya. Jadi misalnya panjang tali di pengambilan data pertama itu 10 cm, pengambilan data kedua 20 cm sampai 50 cm. Jadi perbedaan dari kegiatan 1 sampai 3 adalah dari massa bebannya, panjang talinya, sama simpangannya. Nah, kan di tujuan percobaan yang nomor 3, adik-adik diminta untuk mengetahui perbedaan antara ketiga kan di tujuan percobaan nomor 3, adik-adik diminta untuk mengetahui pengaruh antara massa beban, panjang tali, dan simpangan atau amplitudonya. Nah, di percobaan ini, apakah simpangannya, massa talinya, dan amplitudonya berpengaruh atas periode atau waktu yang dibutuhkan dalam berayun. Nah, kemudian yang terakhir itu untuk mengetahui gaya gravitasinya. Nah, di gaya gravitasi ini mirip dengan gaya di kegiatan percobaan yang pertama. Namun, kan di kegiatan percobaan pertama nilai ayunannya dapat kita tentukan sendiri. Di kegiatan percobaan keempat ini nilai ayunannya yang berbeda. Jadi, nilai yang tetap itu adalah massa tali, amplitudo, dan nilai ayunan. Nilai ayunannya yaitu 20 ayunan. Kemudian yang berubah-ubah atau data yang berubah itu panjang talinya. Jadi adik-adik diminta untuk memberikan panjang tali yang berbeda-beda, tapi tidak sama dengan yang pertama tadi. Misalnya yang pertama 10, kita mulai dari 20 dan seterusnya begitu. Mungkin cukup sekian dari penjelasan kakak. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.